dengan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabatnya, para tabiin ulama, serta umat yang selalu mengikuti ajaran beliau sampai akhir hayat nanti. Dan sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu semua dan kakak-kakak semuanya yang sudah bergabung pada acara hari ini. Alhamdulillah luar biasa antusias kawan-kawan Bapak Ibu semua. Di grup WhatsApp hampir ada 40 orang yang alhamdulillah terdaftar dalam acara hari ini. Dan mohon maaf, memang kami tidak mengundang seluruhnya karena memang kota kami terbatas seperti itu. Jadi sebelum acara hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dan membaca basmalah bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu semuanya dan kakak-kakak semuanya, sebelumnya saya akan menyampaikan aturan pada Zoom malam hari ini. Nanti bagi yang memang bisa menggunakan background yang sudah kami tentukan, silahkan nanti bisa dihidupkan dan juga bisa diaktifkan kameranya. Namun bagi yang memang belum bisa, tidak apa-apa, tapi jangan lupa untuk tetap selalu hidupkan kameranya dan juga selama acara berlangsung nanti alangkah baiknya bisa di-mute sebelum nanti ada tanya jawab seperti itu. Dan untuk memulai acara hari ini, mungkin kita dengarkan dulu sambutan dari pimpinan Muriamu kepada Mas Afan Wajar Ahmad di. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Arif Nurholis dari PSDM atau Pusat Syiar Digital Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati pula Bapak, Ibu, Saudara, dan rekan-rekan peserta yang sekarang telah bergabung pada agenda Kopdar Muriamu #1. Terima kasih atas antusias yang telah diberikan kepada agenda pada malam hari ini. Yang kedua, salawat salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, biar nanti pemberian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Nurholis bisa secara maksimal. Sedikit singkat, saya akan bercerita dan memberikan informasi kepada teman-teman semua bahwa Muriamu.id ini hadir di secara teritori atau secara geografis berada di Kabupaten Kudus, ya. Oleh karena itulah kemudian kita mengambil nama Muria, ya, di depannya Muria, dan kemudian kita tambahi mu, ya kan, istilah yang umum bagi kita kalau kita mengibaratkan itu adalah kepemilikan dari Muhammadiyah, makanya kita beri nama Muriamu.id. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa isi dari Muriamu.id ini hanya seputar Kabupaten Kudus atau seputar Muria saja. Isi yang ada di Muriamu.id bisa berita, opini, dan lain-lain sebagainya berkaitan dengan hal-hal yang ada di lingkup lokal maupun nasional. Jadi secara luas gitu bisa ada di Muriamu.id. Di Muriamu.id ini sendiri memiliki tujuan yang pertama, yaitu adalah bagaimana kita mengembangkan minat dan kemampuan untuk jurnalis, lalu kemudian mengembangkan kemampuan riset dan menganalisis serta mengolah informasi, dan kemudian kita mengkolaborasikan
antara media ini, karena kita tahu bahwa media sekarang ini cukup penting dimiliki oleh Muhammadiyah. Dan tujuan yang paling utama adalah bagaimana kami ingin mengakomodasi kaum ataupun ortum yang ada di Indonesia, di mana kita ketahui bahwa media yang dilakukan atau informasi yang biasanya diadakan oleh aum ataupun ortum itu masih kurang termobilisasi di media. Nah, dari situlah kemudian kami berangkat untuk memunculkan muriamu.id. Terus berkaitan dengan agenda Kopdar Muriamu #1 ini, nah kenapa diberi nama #1? Karena nanti ada kurang lebih 4 agenda atau 4 pertemuan, di mana yang pertama ini #1 ya, yang pertama berkaitan dengan tantangan jurnalistik di era digital. Kemudian yang kedua nanti kita akan membahas tentang atau berkaitan dengan Be Better with Writing. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang teknik wawancara, bagaimana kita mengubah wacana menjadi rencana. Dan yang terakhir, kita akan membahas bagaimana kolaborasi yang harus kita lakukan untuk masa depan media dakwah, terkhusus Muhammadiyah. Ya. Mungkin itu saja singkat yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas antusias yang telah diberikan oleh Bapak Ibu, kemudian saudara-saudara dan kakak-kakak sekalian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Afan atas sambutannya. Jadi memang acara Kopdar kali ini nanti akan berlanjut sampai #4. Jadi makna dari #4 ini adalah kita akan memunculkan sebuah kolaborasi agar kita menciptakan solidaritas dan juga mampu mempersoalkan luas tentang media supaya di Muhammadiyah ini makin banyak orang-orang yang peduli dengan media dan juga menjadi influence Muhammadiyah yang bisa membantu Muhammadiyah semakin berkemajuan. Baik, tak perlu panjang lebar, mungkin sudah ditunggu ya kawan-kawan semuanya. Sebelum saya memberikan waktunya, saya ingin menyampaikan kurikulum vitae dari pembicara pada malam hari ini. Nama Mas Arif Nurholis, nggak pakai Mas ya. Nama Arif Nurholis, tempat tanggal lahir Kendal 18 September 1979. Pekerjaan beliau manajer Pusat Syiar Digital Muhammadiyah, dimulai sejak tanggal 1 September 2019. Alamat Sariharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin save nomor HP-nya. Nomor HP-nya 081 392 285 384. Email arif@mtmc.org.id. Pengalaman di Muhammadiyah, beliau sebagai Sekretaris Muhammadiyah Disaster Management Center atau MTMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2010 dan juga sampai sekarang di tahun 2020. Dan yang paling menarik adalah beliau salah satu developer dan pengembang redaksi website PP Muhammadiyah tahun 2004 sampai tahun 2009. Mungkin bisa diberikan jempolnya ya di layarnya. Dan juga pengalamannya sebagai tim pengembang website Majelis Diklit-Bank PP Aisyah dan juga DPP IMM tahun 2004. Wakil Sekretaris Lembaga Pustaka Informasi PWM DIY 2005 sampai 2010. Untuk masa jabatan di Ortom, beliau pernah sebagai Ketua Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Universitas Gadjah Mada di tahun 2001 sampai 2002 dan juga tahun 2002 sampai 2003. Dan di Ortom, anggota Bidang Pimpinan Ranting Ikatan Remaja Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, anggota Bidang Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Kendal, dan Ketua Pimpinan Ranting Ikatan Remaja Muhammadiyah SMP Muhammadiyah Sukoharjo Kendal. Sukoharjo Kendal. Pekerjaan sekarang Direktur CV Protein
Proteinku Indonesia Mandiri, Surabaya 2017 sampai 2019. Pendidikannya SD Selokaton 2 Sukorejo Kendal, SMA Muhammadiyah 4 Sukorejo Kendal, SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, dan juga terakhir Teknik Geologi UGM. Mungkin tak perlu banyak panjang lebar lagi, kita sambut Mas Arief Nurholis sebagai pembicara hari ini. Monggo Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas ya, Mas? Iya. Monggo, jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara. Nah, ini saya dapat penghargaan bagus sekali ketika dapat bersilaturahmi dengan teman-teman peserta Kopdar Muriamu ya dari area Muria. Dan terima kasih sudah berhubungan kemarin di kontak Mas Zaman, tadi juga Mas Fawaz masih masukkan, kemudian nanti Mas moderatornya Mas Zainuddin ya terus teman-teman semuanya. Pertama ya tadi saya secara profesional sekarang bekerja di Pusat Siar Digital PP Muhammadiyah gitu. Pusat Siar Digital Muhammadiyah sebuah unit teknis sebenarnya, unit teknis bantuan atau dukungan teknis kepada Bapak-bapak PP Muhammadiyah untuk menggerakkan berbagai hal strategi sampai eksekusi ya dengan hal-hal yang berkaitan dengan siar digital di pimpinan pusat Muhammadiyah. Kebetulan memang mungkin nanti ada diskusinya pusat siar digital untuk bagaimana, majelis pusaka informasi bagaimana, satu hal yang mungkin tentu saja ini saling memberikan kelengkapan. Dan kalau kami day to day melakukan berbagai hal asistensi dan juga eksekusi yang berkaitan dengan siar digital sampai fungsi-fungsi lain seperti supervisi media-media PP Muhammadiyah dan juga media-media yang lain, dan juga memberikan masukan-masukan, kajian-kajian yang berkaitan dengan siar digital. Latar belakang saya tadi disampaikan di CV yang disampaikan moderator, mungkin campur-campur ya. Dari latar belakang saya pernah punya hobi jurnalistik, saya pernah punya hobi ngoprek website, dan saya pernah sekolah di teknik geologi, dan saya juga jadi relawan bencana gitu. Sederhana sih kalau latar belakang sederhananya, waktu itu zaman IMM tuh saya tidak pintar berpolitik, kalau di Musda, Muscap dan sebagainya, maka saya cari kerjaan yang kira-kira tidak ada musuhnya. Yaitu waktu itu ketemunya adalah yang bikin website sama yang ngurusi bencana, dan langsung masuk PP gitu sajalah, biar cepat gitu, daripada saya kalah di muktamar dan sebagainya. Oke, itu bercandanya. Tapi alhamdulillah hobi saya dalam hari ini dua hal. Pertama tentang alam bebas, Mapala, dan juga geologi saya bawa ke MDMC. Kemudian hobi saya sejak kecil ngoprek-ngoprek coding, kemudian internet, kemudian dan sebagainya, berujung pada membuat website. Bahkan waktu itu membuat website saya masih anak pasca komisariat IMM. Saya kebetulan IMM UGM itu di depannya itu ada kantor PP Muhammadiyah, atau kebalikannya ya, kantor PP Muhammadiyah di depannya ada kampus UGM, sehingga kami waktu itu masih komisariat berempat, ketemu Prof. Haidar waktu itu masih sekum, kami menawarkan diri bagaimana kalau website PP Muhammadiyah kami buatkan. Kemudian kami diizinkan, kemudian kami pulang, kami googling cari cara bagaimana bikinnya gitu. Oke, itu latar belakang saya, kemudian terjebak pada tema-tema jurnalisme digital dan sebagainya. Oke, teman-teman semuanya, ini materi tema yang menantang buat saya karena memang temanya cukup menarik ya, tentang jurnalisme. Saya memang mungkin banyak bergerak di pengamatan dan bagaimana memahami tentang hal-hal yang berhubungan dengan perilaku digital dan berhubungan juga dengan jurnalisme tentu saja. Saya izin share screen ya teman-teman. Pertama, saya sangat
tertarik ya dengan perilaku dari kawan-kawan anak muda di berbagai tempat dengan media-media afiliasi Muhammadiyah, saya sebutkan begitu, yang berbagai tema. Dan mungkin saya lihat di muriamu.id ini kami pantau dari PSDM adalah salah satu media yang serius untuk membuat dirinya sebagai sebuah jurnalisme, bukan sebagai website yang hanya mengupload rilis dari mana-mana diganti judulnya yang penting clickbait. Tapi sebuah sebuah ya perilaku di jurnalismenya jalanlah gitu. Ada logika-logika liputan, ada logika-logika pengambilan sumber, ada logika-logika bagaimana mengambil berbagai klarifikasi dan sebagainya dalam beberapa liputannya. Saya pikir ini pertama sebelum saya mau matur atau menyampaikan berbagai hal ke teman-teman semuanya, saya acungi jempol kepada teman-teman Muriamu menjadi salah satu media Muhammadiyah yang menjalankan fungsinya seperti jurnalisme, bukan hanya media upload atau media terima rilis yang kemudian semuanya sama atau bahkan ganti judulnya lebih provokatif dan sebagainya. Tapi benar-benar sebuah karya untuk diangkat dan juga mengadvokasi berbagai hal tentang Muhammadiyah, khususnya mungkin mewakili area Jawa Tengah Utara ya, kemudian bisa diangkat. Oke, sekarang coba sedikit teori sebentar ya tentang digital dan jurnalisme digital. Bisa dilihat ya teman-teman, refleksi aja ya zaman digital dan zaman analog gitu. Teman-teman mungkin lahir di zaman yang mana ya? Kalau ini kan ada di kiri ada media analog, ada kamera yang menggunakan menggunakan film ya gitu kan. Ya, di jurnalisme waktu itu habis motret harus cari tempat untuk nyetak, kemudian diupload gitu ya zaman dulu ya. Bentuknya maksimal kalau anak-anak partikeler atau bukan company besar ya maksimal ya majalah dinding gitu kan. Kalau nggak majalah dinding dulu, kalau remaja masjid ya atau PDM ya maksimal ya buletin lah gitu ya, buletin yang itu pun hitam putih gitu kan dan sebagainya. Kalau mau cetak ya harus cari sponsor banyak, apalagi lu berwarna dan sebagainya. Sekarang ketika berganti ke digital itu semudah itu kita bisa jadi jurnalis dan semudah itu kita juga bisa punya media gitu. Itu hikmah positif dari era digital tentang jurnalisme juga, dan juga beberapa media-media yang lain. Tentu kita harus bedakan antara media dan jurnalisme ya, walaupun kali ini kita ngomong jurnalisme tapi mungkin secara umum kita bicara tentang media. Nah, masalahnya tidak ketika medianya sudah pindah menjadi digital, apakah manusianya sudah digital? Itu masalahnya. Itu ketika kita sudah menghasilkan sebuah media digital, atau apakah manusianya sudah siap juga bertransformasi ke perilaku digital. Ini jadi tantangan pertama kalau bicara tantangan tentang itu. Nanti kita akan lihat bagaimana orang membaca, yang dibaca judulnya saja, konkret ya. Yang dibaca judulnya saja, kemudian yang bawah-bawahnya nggak dibaca, sehingga akan melahirkan banyak hal. Padahal, tapi ya perilakunya begitu. Kalau judulnya sudah nggak menarik ya bawahnya nggak kebaca. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana? Ya tantangannya itu bagaimana menyampaikan sebuah berita yang diklik kemudian dibaca, gitu kan? Gitu. Sementara kalau zaman dulu tantangannya beda ya, bagaimana memproduksi dan sebagainya. Di digital sudah nggak ada tantangan produksi mungkin saya. Tinggal tantangan bagaimana mengelola kita sendiri itu biar tidak terlalu bernafsu untuk apalah istilahnya, mencari clickbait tapi menjerumuskan pembaca. Yang kedua, bagaimana pembaca sendiri bertransformasi setia kepada media kita. Karena di media digital tantangan berikutnya adalah pilihannya banyak sekali. Gitu itu satu. Jadi kalau mau dicatat tantangannya gitu ya, pertama tentang bagaimana mengemasnya menjadi menarik, dan yang kedua adalah bagaimana manusianya sudah digital apa belum, yang ketiga bagaimana pembacanya itu memilih media kita. Paling krusial yang terakhir itu juga paling pusing buat semua pengguna media, pemilik media biasanya.
Oke, ini adalah perangkat-perangkat artefak yang mungkin teman-teman sudah mengalami semua kali ya, gitu. Dulu media digital itu mungkin bentuknya apa? Mungkin awalnya SMS kali. Dulu ada SMS kalau mau dapat update berita dari sebuah komunitas tertentu bisa berbayar gitu kan. Itu zaman-zaman HP yang masih kelihatan SMS-nya gitu. Bahkan sebelumnya ada pager gitu kan sebagainya. Nah, terus kemudian sempat ada itu BlackBerry gitu kan yang paling kuat, ada grup-grup WA dan sebagainya. Mulai lah fitnah mulai dari BlackBerry ini. Ada grup-grup WA yang kemudian jurnalisme hoax gitu kan. Bagaimana ada misinformasi sampai disinformasi gitu kan. Jadi nanti istilah-istilah itu yang kemudian jadi makanan tiap hari ketika teman-teman mengolah sebuah media jurnalisme atau media itu. Nah, sebelum itu semua media, semua barang yang ada tertera dalam layar ini itu mewakili sebuah zaman dan sebuah perilaku masyarakat ketika mengakses sebuah informasi. Dan salah satu informasi itu bentuknya produk jurnalisme gitu. Mungkin ketika layarnya besar yang di sebelah kanan lebih komprehensif, tapi sayangnya pilihannya lebih banyak. Sementara ketika layarnya cuma kecil-kecil mungkin lebih sedikit gitu kan gitu, dan mungkin sebagian juga tidak bisa disebut sebagai karya jurnalisme gitu. Tapi ini mewakili evolusi manusia digital. Jadi manusia digital melalui evolusi inilah gitu. Oke, bicara evolusi sebenarnya sebelum bicara digital ini sebenarnya sudah ada juga kita melalui ya. Dulu di awal kita di revolusi industri lah gitu. Revolusi industri tahap 1 itu ketika manusia kenal mesin uap gitu ya. Ketika ada mesin uap dibuat gitu kan, disitulah kemudian ada mekanisasi, disitulah lahirlah namanya mesin cetak gitu. Di tahun ya abad 18-19 ya gitu. 18-19 kalau Muhammadiyah ya lahirnya Muhammadiyah kan 1912. 1912 itu ketika rame-ramenya ada produk jurnalisme massal yang namanya karena di Indonesia lagi masuk namanya teknologi cetak, mesin cetak. Waktu itu begitu. Nah, waktu itu Muhammadiyah memenangkan persaingan gitu, memimpin bahkan Suara Muhammadiyah, Suara Aisyah menjadi majalah tertua yang masih terbit sampai hari ini. Di Jogja ada namanya Koran Kedaulatan Rakyat saja baru tahun 45 gitu kan. Suara Muhammadiyah lebih jauh dari itu. Itu berawal dari zaman revolusi percetakan waktu itu atau jurnalisme massal gitu, yang sangat massal gitu. Baru kemudian lanjut ya. Sekarang di zaman revolusi industri 4.0 sampai mau 5.0 semuanya sudah pakai robot. Di zaman 4 ini jurnalisme digerakkan buzzer gitu. Digerakkan bisa sebuah berita benar bisa kalah dipercaya sama orang karena adanya otomatisasi media penyebaran berita. Dan berita yang disebarkan oleh yang otomatis itu tidak mesti benar. Seperti contohnya pendengung-pendengung yang kemudian sayangnya kemudian menjadi negatif ya istilahnya, konotasinya dalam bentuk buzzer. Sebenarnya ya nggak negatif harusnya buzzer itu. Nah, tantangan berikutnya berarti di jurnalisme adalah bagaimana yang tadinya itu struktur kata, struktur atau sistemnya itu cukup rapi dan sebagainya, ketika di zaman revolusi industri 4.0 karena semua bergerak otomatis ya dengan berbagai perangkat digital tadi, kadang berita itu dibuat oleh mesin. Kalau mau lihat ya, mau praktekkan itu YouTube itu teman-teman tinggal ngetik saja, itu bisa dibaca loh sama YouTube untuk dibacakan gitu ya. Ingat ya, buat konten di YouTube itu jadi ada yang ngomong gitu. Yang ngomong itu mesin gitu kan. Dan itu sekarang terjadi gitu.
sudah dia padahal kita cuma mengetik saja, nanti dibacakan gitu. Ada seorang kerabat saya lah yang mungkin agak sepuh gitu ya, mereka bingung gitu ketika lihat seperti itu, kok bisa gitu kan, kok bisa ada apa, ada ada produk-produk kayak gitu, kok kok apa ya, kok kok mudah gitu kan dibuatnya, mesti sulit gitu kan. Makanya sebuah generasi kadang menjadi mudah terkena hoax dan sebagainya karena mereka hidup dalam sebuah tempat tertentu. Ya, sedikit teori lah kali ini, kalau bisa dibacakan saya juga beberapa kali menyiapkan ini, ada satu artikel menarik dari Pak Dandi Supriyadi, ini seorang ahli komunikasi di Pajajaran, tentang apa sebenarnya sih apa sih jurnalisme digital itu gitu kan. Biar malam ini ada sedikit sesuatu yang teoritis dan bisa ditulis lah untuk jadi kutipan gitu. Di sini menariknya bahwa menurut Pak Dan, yang ditulis Pak Dandi ini, bahwa Dewan Pers sendiri bahkan dulunya tidak menyebut sebagai jurnalisme digital gitu. Awalnya mereka nyebutnya sebagai cyber journalism gitu. Kemudian dari waktu ke waktu, dulu orang nyebutnya apa ya, internet gitu ya, dan sebagainya. Kata-kata digital belum lama kok. Kata-kata digital itu belum lama. Dan akhirnya sekarang dikenal, bahkan menurut para ahli tadi menyatakan bahwa secara internasional sebutannya digital journalism, bahkan secara Indonesia juga jurnalisme digital. Jadi sebutan jurnalisme digital menjadi pakem sekarang dalam konsep ini. Nah, dan materi malam ini tentang bagaimana tentang media atau jurnalisme pada digital tentu berkaitan dengan ini gitu. Jurnalisme digital pertama ada interaksi antara produsen dan dengan audiens, dengan halayak. Ini karakter pertama atau karakter yang sangat berbeda dibanding jurnalisme sebelum digital. Sederhananya gini deh. Kalau kalau kita buat, mungkin teman-teman kalau langganan Suara Muhammadiyah lah gitu ya, atau majalah lah gitu, atau Tempo bahkan ya zaman dulu ya, ketika cetak itu kalau teman-teman mau komplain atau mau menanggapi itu mungkin pakai surat pembaca gitu ya, dan surat pembacanya mungkin dulu pakai pos gitu kan, mungkin ketika ada email jadi pakai email gitu kan. Tidak semua akan dimuat dan tidak semua akan dilihat oleh orang lain gitu. Nah, di zaman sekarang, di jurnalisme digital ini, apa yang kita posting itu langsung bisa dikomentari saat itu juga. Dan kadang kita jadi baper yang nulis. Jadi malah jadinya, wah komentarnya jelek, tutup aja lah komentarnya gitu kan, dan sebagainya. Tentu saya juga ngalami di zaman saya mengurusi website Muhammadiyah dulu, itu saya dimarahin juga ketika komentarnya dibuka waktu itu. Ditutup aja mas, nanti kalau yang jelek-jelekin Muhammadiyah kita gak siap jawab gitu. Ya itu atau kalau ada dan paling seru kalau beda hari raya kayak kemarin itu seru banget itu. Kalau saya sebagai pelaku jurnalisme paling seneng kan, itu panen traffic itu mas, panen traffic gitu kan, jadi banyak nonton yang akan baca banyak banget dan website kita akan trending gitu kan. Tapi buat bapak-bapak waktu itu jangan nanti yang jelek-jelekin kita banyak karena kita dikatain sesat, dikatain berbeda dan sebagainya. Nah, inilah jurnalisme digital, bahwa ternyata kita punya tantangan dan juga punya masalah dari sebuah karakteristik pertama, ada interaksi langsung gitu. Yang kedua sebenarnya menarik ya. Yang kedua sebenarnya ini yang menarik. Ada kolaborasi antara wartawan lapangan dan penulis beritanya. Artinya bisa jadi langsung dilakukan kolaborasi gitu kan, bahkan dengan membacanya gitu. Sekarang kan banyak juga YouTube-nya artis itu jadi berita di web, di media resmi. Jadi bayangin aja, Deddy Corbuzier itu bisa menentukan opini Indonesia hanya dari podcast gitu kan. Jadi itu jurnalisme apa? Jadi jurnalisme di kita sekarang gitu kan. Jadi Deddy Corbuzier dengan dengan exposure sekuat itu,
beliau bisa bisa sebagai tempat-tempat klarifikasi, menentukan opini dan sebagainya. Dan ini bentuk-bentuk baru gitu yang bisa bisa kita pakai, kita manfaatkan dan sekaligus tantangan buat kita karena jangan-jangan kita ngambil YouTube yang salah gitu kan gitu sebagainya. Kemudian ada publikasi yang konvergen sebagai konsekuensi dari penggunaan multimedia. Nah, teman-teman, mungkin di Muriamu nanti juga bisa berpikir ya, atau teman-teman yang penggiat website, penggiat media-media di kita juga bisa berpikir. Karena di teman-teman bisa ngelihat lah adalah kompas.com gitu ya. Kompas itu punya multiverse, punya multimedia yang banyak gitu. Pertama, cetak masih jalan. Kemudian online, Kompas yang cepat gitu kan. Kemudian online yang cepat, kemudian online yang apa itu? Digital print gitu. Print itu ya, yang versi e-paper itu beda dengan cetak gitu, beda lagi. Ada yang versi online dengan berbayar gitu. Kemudian ada yang versi video. Video di Kompas TV-nya, ada video di Kompas di online-nya, itu beda lagi kan. Nah, itu apa artinya? Artinya dengan menggunakan berbagai kemungkinan digital, kita memungkinkan adanya multimedia. Tantangan buat jurnalis adalah masing-masing platform caranya berbeda gitu. Dan jurnalismenya tentu akan beda. Nah, pertanyaannya kita bisa nggak melakukan itu? Tapi tantangan buat audien, tantangan buat pembaca adalah opini dia bisa tergiring kepada sebuah media yang paling lengkap alat multimedianya. Jadi habis baca di cetak, kemudian baca di online, habis itu lihat di YouTube, semua kok menggiring ke satu kesimpulan. Kita bisa bawa ke situ opininya. Itu tantangan sekaligus. Nah, itu bisa jadi bahkan jadi brainwash ya buat sekelompok tertentu. Kemudian terakhir adalah impact-nya itu bisa sampai global. Apalagi kalau produk jurnalisme kita itu bisa dibawa ke media sosial, bahkan dibawa ke misalnya ke Twitter. Itu bisa loncat sampai ke berbagai tempat, apalagi trending gitu kan. Satu artikel walaupun webnya mungkin tidak terkenal, tapi karena dibawa ke mana? Dibawa ke media sosial jadi trending dan impact-nya bisa besar sekali. Bahkan bisa kita lihat ya, teman-teman, sebuah kajian jurnalisme ya, bukannya kita sentimen tentang lembaga tertentu misalnya. Bagaimana kekuatan jurnalisme Tempo kemarin ketika mengungkap sebuah lembaga yang ada pertanyaan tentang lembaga sosial pengumpul donasi yang ada pertanyaan tentang kewajaran atau ketidakwajaran terhadap honor atau gaji dari petingginya misalnya kayak gitu. Itu implikasinya besar sekali kan, bukan karena itu kan Tempo ya, bukan karena sekedar Tempo menerbitkan, tapi karena kemudian dikonversi ke platform lain, ke TikTok, ke Facebook, ke Instagram, dan paling meledak ketika dikonversi ke Twitter. Gitu. Di Twitter trending berapa hari, bahkan sampai apa? Hasil produk jurnalisme Tempo ini sampai bisa membekukan sebuah lembaga. Kan gitu. Nah, itu. Mungkin juga ada kasus korupsi, kasus apa. Menarik kan? Jadi dalam bahasa lain sebenarnya produk jurnalisme lama atau cara berjurnalisme dengan lama dan idealis seperti investigasi dan sebagainya masih relevan sebenarnya hari ini. Tidak hanya bentuk jurnalisme yang ala-ala yang pendek-pendek ya, news flash lah gitu istilahnya. News flash. Jadi, tantangan buat kita adalah kita tergoda untuk bikin berita pendek-pendek yang penting naik cepat gitu. Tapi apakah berdampak? Nah, pertanyaannya itu. Karena ternyata dengan jurnalisme ala Tempo yang investigatif, yang kemudian advokatif ya, dampaknya gede banget sampai bisa membagukan sebuah lembaga, sampai bisa misalnya kalau dulu tentang advokasi tentang misalnya tentang korupsi bisa sampai membuat orang masuk ke KPK dan sebagainya. Tentu dalam bahasa saya adalah digital itu bisa jadi tantangan,
Tapi bisa jadi peluang besar tujuan atau misi suci sebuah jurnalisme adalah melakukan perubahan kan. Nah, perubahan ini bahkan bisa berdampak secara secara signifikan ketika dipakai digital. Tidak sekedar dari demokratisasi karena kemudian semua orang bisa bikin berita, tapi ternyata media mainstream, media yang taat asas tentang bagaimana menjadi seorang jurnalisme juga ternyata bisa berdampak signifikan ketika dibawa ke multimedia digital gitu. Oke, nanti mohon Mas Moderator kalau saya sudah masuk waktunya dikabari karena saya nggak lihat jam ini. Nanti dikasih tahu, dipotong nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau nanya mungkin di chat dulu nggak apa-apa biar nanti masih moderator bisa memilih daripada lupa. Saya juga udah ngomong sampai mana-mana gitu. Ya, mohon maaf karena kadang kalau sudah ngomong ya saya harus diingatkan gitu. Tapi poinnya itu ya, jadi berbagai tantangan sudah dapat, tapi berbagai peluang juga udah ada. Jadi ada dua sisi mata uang lah istilahnya. Dari tantangannya ada juga, peluangnya ada juga. Lebih mudah, lebih murah, bahkan media dari Kudus saja bisa sampai viral ke seluruh dunia kan sekarang dengan mudah, tidak perlu melakukan tidak ada pengiriman pos dan sebagainya, tapi tantangannya juga ada gitu. Dan tadi saya katakan godaan untuk membuat berita-berita pendek yang menang cepat dan naik juga itu juga dibutuhkan, tapi juga kalau boleh juga ada berita produk-produk jurnalisme yang memang serius seperti investigasi dan sebagainya. Walaupun mungkin nanti ya kalau di teman-teman kita bisa lakukan. Di Muhammadiyah jujur saya lihat ada mulai tren selain jurnalisme activity, liputan aktivitas, itu sudah mulai bergerak juga ke jurnalisme ide. Gitu. Jadi sederhana saja, kalau ada liputan sebuah acara, itu kalau yang activity kan jadinya cuma meliput SMA Muhammadiyah ini ada apa sekarang Fortasi atau MPLS gitu. Itu bukan berita kalau zaman sekarang karena semua sudah bikin begitu kan. Harusnya SMA ini keunggulannya atau keunikannya apa atau kuat dari siswa tentang kesenangan dia di sekolah itu yang dinaikkan kan gitu harusnya. Tapi karena kita terbiasa buat jurnalisme laporan kegiatan gitu. Jadi bentuknya kayak gitu kan. Itu sulit sekali. Kalau idenya kan idenya yang keluar apa tentang ide dari kepala sekolahnya, ide dari siswanya, ide dari orang tuanya, ide dari didasmennya atau dari apa. Itu menjadi lebih mudah untuk lebih lebih mudah untuk ngangkat karena akan ada keunikan walaupun misalnya dari Kudus ya gitu. Nah, itu yang juga mungkin jadi pertimbangan dan banyak media yang tadi jadinya hanya jurnalismenya jadi laporan kegiatan gitu, bukan coba untuk menyampaikan ide atau mencoba menaikkan ide walaupun dari daerah gitu. Ini evolusi kita ya bareng-bareng ya yang tadi saya utarakan dari jurnalisme buat prasasti pakai batu, kemudian pakai mesin cetak, kemudian pakai email, kemudian Twitter sekarang dan sebagainya. Ini evolusi kita dalam berkomunikasi sekaligus bentuk-bentuk produk jurnalisme juga relate dengan cara kita berkomunikasi. Sebenarnya seberapa besar potensi pembaca digital itu di Indonesia? Kalau menurut survei yang terakhir, ini adalah sebuah lembaga survei yang tiap tahun melakukan survei ini sebenarnya. Ini saya cek barusan sebenarnya bahwa perangkat mobile ya, gadget mobile atau HP lah katakanlah, itu tahun 2021 itu naik 3,6%. Dan menariknya jumlah HP dan penduduk Indonesia lebih banyak jumlah HP. Jumlah HP-nya 345 juta, penduduk Indonesia-nya 274 juta. Berarti beda berapa juta itu? Hampir 70, mungkin 70-an juta, 60 juta ya gitu.
Jadi HP-nya lebih banyak daripada orangnya di Indonesia. Tentu dan pengguna internet naik dikit tahun ini, mungkin karena pandemi ya. Tahun lalu sangat banyak. Pengguna internet kita 202 juta dari total penduduk Indonesia 274 juta. Berarti itulah, dan pengguna media sosial aktif 170 juta. Dari 191 juta. 191 juta itulah potensi pembaca kita. Kalau kita bisa efektif menjangkau semua penduduk digital di Indonesia ya. Di Indonesia aja. Kalau tentu saja kalau teman-teman berita web buat website atau buat media jurnalismenya berbahasa Indonesia, ya paling kita akan mengakses orang Indonesia, dan orang Indonesia-nya 191 juta ini ya cukup banyak lah gitu. Dan tidak, tadi saya katakan walaupun medianya dari pojok puncak Muria, bahkan bukan kaki Muria, itu pun akan bisa menjangkau sebanyak ini karena menggunakan media digital kan gitu. Tapi pertanyaannya lagi adalah seberapa besar kita worth it untuk dipilih oleh para pengguna media atau para pengunjung gitu. Ini jam harian mereka mengakses 8 jam rata-rata orang Indonesia membuka internet gitu. Survei tahun lalu. 1 hari itu rata-rata 8 jam 36 menit gitu. Kemudian ini bisa dilihat ketika nonton yang berbentuk streaming, bahkan sekarang TV udah mulai ditinggalkan ya. Banyak nonton YouTube, nonton yang lain itu rata-rata 2 jam. Orang Indonesia itu 2 jam 50 menit, hampir 3 jam mereka nonton YouTube setiap harinya. Mayoritas. Nanti kalau teman-teman punya media, selain media tertulis, media yang bentuknya kayak video juga mulai ngangkat ini sampai hampir 3 jam gitu. Dan orang Indonesia setiap hari, jadi ketika teman kita punya produk jurnalisme kemudian di-share ke media sosial, ternyata itu menyasar orang Indonesia yang setiap hari itu rata-rata 3 jam melihat media sosial. Kalau saya mungkin hampir 20 jam, karena pekerjaannya saya adalah memantau media sosial. Tapi untuk warga Indonesia ya itu 3 jam. Gitu. Sehingga sekarang bisa dikatakan di Jogja itu baliho-baliho udah nggak laku. Gitu. Belanja iklan udah pindah ke YouTube, sudah pindah ke Instagram, sudah pindah ke Facebook dan sebagainya. Baliho-baliho itu udah nggak laku kecuali mau pemilu. Gitu. Itu aja. Nggak tahu konsultan pemilunya kayaknya dibohongi atau enggak calon-calonnya dibohongi kenapa masih pada belanja baliho gitu kan, padahal perilaku orang sudah nunduk, bukan ada ke depan gitu. Oke, itu contoh-contoh yang bisa dilihat ya. Nah, ini menurut media website ya, website campur baur ini ya. Ada website yang memang produk media atau produk jurnalistik, ada website yang layanan yang lain gitu. Karena ya website berbeda-beda ya. Nah di ranking jangan cari Muhammadiyah Ready ya, peringkatnya agak jauh. Gitu. Nah di sini bisa dilihat kalau bisa dilihat ya. Google.com itu paling tinggi gitu. Kemudian YouTube.com itu nomor 2. Menariknya detik.com nomor 3 masih tinggi. Nah, kalau teman-teman mau cari media yang paling banyak dibuka ya seperti Detik jadinya gitu kan. Pertanyaannya itu news flash banyak kan. Tapi sekarang Detik udah mulai nggak news flash, sudah mulai berbayar, sudah mulai ada tipnya, sudah mulai ada videonya gitu kan gitu. Karena udah mulai bosen ternyata orang lihat Detik yang news flash pendek-pendek gitu. Facebook nomor 4 itu bukan media jurnalisme ya tentu. Tapi YouTube sebagian produk jurnalisme loh, gitu kan. YouTube itu sebagian produk jurnalisme. Dan Google.com adalah media mesin mencari untuk mencari produk-produk jurnalisme juga, gitu. Nah ini Anda mungkin
ada sebagian teman mungkin jengkel lihat Tribun News gitu. Tapi itu tinggi sekali. Bahkan malah melampaui kompas.com gitu kan gitu. Tapi pertanyaannya nih dari sisi pengunjung ya, bukan dari sisi apalah misalnya kualitas dan sebagainya. Nah, kompas.com yang masih lumayan lah. Kan kalau Kompas itu punya Kompas ID, punya kompas.com, banyak kok ya. Nah, kalau punya .com yang seperti detik.com lah gitu. Kemudian Blogspot itu adalah berbagai media personal. Wikipedia itu sekarang bisa menentukan opini orang lah. Ini tantangan di jurnalisme sekarang. Banyak produk jurnalisme yang ngambil di Wikipedia. Bahaya. Karena Wikipedia bisa diedit. Gitu. Sebaiknya para jurnalisme, teman-teman Moriamu dan sebagainya tetap kalau bisa tetap buka ensiklopedia lah gitu ya. Yang beneran nyetak lah gitu kalau bisa. Atau paling enggak cross check lah gitu. Tapi faktanya sekarang jangankan itu mencari sejarah, karena Wikipedia itu sekarang kalau disurvei sekian sekolahan, dan mungkin teman-teman bisa survei juga di Kudus ya, mungkin bisa disurvei berapa anak sekolah mencari tugas dari Wikipedia. Mungkin hampir banyak sendiri setelah Google ya, karena mereka googling kemudian masuk ke Wikipedia. Google Co-ID adalah masih Google, kemudian Brainy, baru kemudian Marketplace, Shopee, Tokopedia, Zoom, sekarang lagi tinggi, Instagram, baru kemudian liputan6.com yang produk jurnalisme, liputan.com, kemudian suara.com. Nah, kalau mau teman-teman mau lihat berarti produk-produk jurnalisme yang masuk 20 besar di Indonesia ya, yang murni ya, berarti kan suara.com, liputan6.com, kemudian kompas.com, Tribun News, dan detik.com. Itu produk-produk jurnalisme yang resmi dan juga mungkin wartawannya juga seorang jurnalis ya gitu. Sebenarnya yang lain kalau Google media perantara, YouTube media kompilasi, kemudian media sosial yang lain itu media perantara, Yahoo dan sebagainya gitu. Nah, sebuah produk jurnalisme digital itu berarti akan menyebar melalui apa kan gitu. Pertama bisa melalui Google ya tadi ya di media mencari. Yang kedua jelas melalui media sosial. Itu sekarang signifikan. Tadi di depan orang melihat media sosial di Indonesia itu sehari 3 jam 17 menit gitu. Nah, media sosial apa saja yang paling dipakai di Indonesia? Nomor 1 WhatsApp gitu. Power terbesar adalah WhatsApp untuk menyebarkan media kita. Nah, kami di PP sempat membuat WhatsApp Blast juga sih sebenarnya untuk eksperimen-eksperimen untuk menyebarkan berita-berita di website Muhammadiyah Ready gitu. Walaupun memang kami masih evaluasi efektivitasnya karena ya nanti bagian dari diskusi kita. Nah, tapi mungkin juga bisa dicoba penggunaan WhatsApp ini sebagai alat untuk menyebarkan. Karena WhatsApp juga adalah tempat-tempat sebaran fitnah tertinggi. Disinformasi, hoax. Disinformasi itu berarti katakanlah gini, depannya benar, bawahnya benar, tengahnya salah, gitu kan, gitu ya. Jadi ada 3 alinea berita, gitu. Beritanya depannya udah benar, belakangnya benar, tengahnya itu meleset, kan sering gitu. Dibuat disinformasi, informasi yang dibelokkan lah gitu. Nah, WhatsApp tapi tempat untuk menyebar. Yang kedua ternyata Instagram, teman-teman. Di tahun lalu, tahun 2021. Ini Februari 2022 naiknya. Instagram sangat tinggi. Jadi kalau teman-teman punya Meriamu sebagai website, tentu membutuhkan Instagram untuk mengakses, walaupun Instagram umurnya umur 1834 lah gitu, umur segmennya. Pertanyaannya kalau teman-teman menggarap seperti kasusnya Meriamu mau nyari segmen yang umur berapa gitu. Gitu. Jadi itu. Kemudian Facebook ternyata sudah terlampaui Instagram di tahun lalu. Kenapa? Nanti ada analisa terakhir kami. TikTok, wah tinggi banget TikTok udah mulai. TikTok, Telegram, Twitter. Twitter itu kecil tapi powerful untuk perang, gitu. Untuk merubah opini orang. Kemudian Facebook Messenger, Line,
Len juga kecil, tapi ini favorit generasi Z, pasca milenial. Karena mereka alasannya biasanya nggak mau ikut WhatsApp keluarga, isinya candaan bapak-bapak gitu. Jadi mereka uninstall WhatsApp buat Line gitu kan. Alasan anak-anak SMP, SMA gitu. Kemudian Pinterest itu media untuk berbagi foto. Nah, dan saya lihat di Pinterest ini media Muhammadiyah nggak ada, jarang sekali yang coba untuk mengubah opini dengan menyebarkan grafis selain di Instagram lah gitu. Padahal mungkin kalau teman-teman buat Instagram bisa ke situ juga. LinkedIn ini untuk profil ya, biasanya untuk nyari kerjaan. Snapchat, Skype sudah masih naik dan sebagainya. Ini tentu tidak memasukkan YouTube, tapi sebenarnya YouTube juga cukup signifikan sih sebenarnya. Nanti kita lihat. Ini teman-teman satu hal sebagai rangkuman saja tentang proses ini, bahwa dulu ada revolusi jurnalisme dari adanya mesin cetak, kemudian Indonesia Merdeka, media Muhammadiyah sangat leading, kemudian tahun 2000-an ada digitalisasi media yang kencang banget, Facebook lahir, YouTube lahir, Twitter lahir, harapannya adalah demokratisasi. Ternyata enggak, karena ternyata kebenaran ditentukan oleh buzzer. Kebenaran ditentukan oleh algoritma gitu. Ya. Mohon Mas moderator kalau sudah saatnya silakan dikabari aja. Nah, di konteks Muhammadiyah sendiri dan juga semua media, kita akan bertanya sebenarnya, siapa yang menjadi content creator? Siapa yang menjadi micro influencer? Siapa yang menjadi makro influencer? Siapa yang menjadi pilar narasi? Nah, ketika teman-teman membuat jurnalisme, produk jurnalisme, tentu harusnya sebagai sebuah pilar narasi gitu, mendalam gitu kan. Artikel misalnya gitu, artikel ketua PDM itu harusnya pilar narasi misalnya itu. Misalnya Kudus itu harus berkemajuan. Nah, narasi keberkemajuannya seperti apa? Itu ditulis lengkap harusnya di sebuah media gitu. Maunya apa gitu. Walaupun produknya dibikin produk jurnalisme misalnya gitu, dengan liputan dan sebagainya. Tapi itu pilar. Mungkin tidak akan populer, tidak akan terlalu viral, tapi itu akan jadi rujukan ketika kemudian dibuat sebagai sebuah konten dalam bentuk pecahan-pecahan, dalam bentuk Instagram, Facebook dan sebagainya. Nah, tapi ternyata butuh mediator yang disebut micro influencer atau makro influencer. Kami sempat nyoba memisahkan antara micro influencer sama makro influencer karena kadang kader-kader kita kan belum banyak ya. Kalau followernya belum banyak, maka ya bisa jadi kalau satu akun itu katakanlah 1 juta, 2 juta, mungkin lama. Tapi kalau 100 kader Muhammadiyah di Kudus katakanlah dengan followernya masing-masing orang itu 1000, kan 1 juta juga sebenarnya. Tapi mereka makanya kita sebut sebagai micro influencer, dan sebenarnya itu bagi Muhammadiyah realistis kalau kita mengembangkan micro influencer untuk menyebarkan produk-produk jurnalisme kita, termasuk juga untuk mengawal produk-produk jurnalisme kita masuk kepada kalangan yang lebih luas seperti yang kita targetkan. Ini logika audien. Logika audien untuk mengajak audien kita, saya sebut sebagai militan terhadap kita. Ini sebenarnya teori yang dipakai oleh kawan-kawan digital marketing. Tadi saya sebutkan saya pernah garap satu perusahaan namanya Proteinku, itu memang fokus ke digital marketing, produk-produk telur, ayam, daging, dan sebagainya. Dan ini sedikit saya kutip saja pelajaran ketika kami menggarap media, menggarap digital marketing, dan sebetulnya masuklah. Ketika sebuah produk jurnalisme lahir, itu tidak sederhana, tidak hanya itu jadi zaman sekarang. Tapi pertanyaannya, bagaimana itu kemudian menjadi diakses dan kemudian disukai dan kemudian jadi rujukan, bahkan kemudian disebar oleh pembacanya. Gitu. Tentu di jurnalisme dulu sebelum digital,
tidak perlu ini mungkin ya, atau perlu tapi tidak sekencang ini. Karena kalau tidak kita maintain, kita juga nggak ada yang baca, gitu kan, gitu. Habis di-upload mungkin nggak ada yang baca. Apalagi kita yang Muhammadiyah kadang-kadang kan nggak bisa tidak bisa membuat berita kontroversi ya, gitu. Tidak terlalu bebas untuk membuat berita-berita yang ya boleh aja sih mungkin, tapi kalau kami di yang resmi bahkan nggak bisa. Tapi mungkin ada teman-teman bisa juga nggak apa-apa. Tapi kalau akhirnya kita bisa membaca seberapa besar audien kita yang hanya aware, hanya tahu, oh ada Muriamu gitu kan gitu. Ada seberapa besar. Bisa dicek. Kalau pakai media sosial berarti share. Masukin ke Facebook, nanti dilihat di insight-nya ya. Share-nya berapa? Masukin ke Twitter, masukin ke Instagram, share-nya berapa? Atau pasangi di Muriamu, pasangi Google Analytics ya, mungkin udah ada Google Analytics. Di Google Analytics akan keluar berapa yang nyangkut, berapa orang pembaca yang lihat, gitu kan. Nah, pakai Google Analytics mungkin developernya Muriamu udah dimasukkan, dipasangin aja Google Analytics, dan dilihat per hari sebuah artikel itu dibaca berapa orang, atau orang itu atau web secara umum itu dikunjungi berapa orang. Itu mungkin zaman dulu namanya oplah. Nah, zaman sekarang namanya share. Gitu. Berapa yang sekedar tahu tok gitu. Ini tidak mudah, tapi ini tahap pertama dari sebuah media digital atau bahkan media yang membawa produk-produk jurnalisme digital untuk masuk ke para pembacanya. Kalau dulu mungkin zamannya dulu berapa orang beli majalah gitu aja. Beli aja, nggak baca gitu, beli aja. Sekarang mungkin berapa orang yang masuk timeline-nya di HP-nya gitu kan gitu. Karena kenapa? Karena 90 sekian persen media digital itu diakses melalui perangkat mobile, HP. Orang buka pakai laptop itu hanya 5%-an gitu. Jadi ketika kita gitu. Nah, kemudian baru like, teman-teman. Kalau di media kan gitu, baru like. Setelah tahu ada yang nge-like, itu pakai media sosial bisa dan sebagainya. Itu baru sampai level ada perubahan psikologis dari si pembaca. Wah, suka nih, misalnya Muriamu mengangkat berita tentang pengajian Muhammadiyah. Sekian orang lihat, itu share atau aware ya, sekian orang like. Wah, yang like katakanlah 30, berarti disukai 30, ada audien Anda yang levelnya naik 30 gitu kan. Suka, tidak sekedar tahu tapi suka, atau bahkan nggak suka. Tapi ada interaksi gitu. Nah, kalau sebuah media akan lebih bagus lagi, naik ke level 3, sekian persen. Ada yang menjadi follower. Bentuknya apa? Saya yakin. Bentuknya apa? Komentar gitu. Komentar gitu. Wah, itu berkomentar baik di media sosial maupun di websitenya misalnya gitu. Atau di YouTube misalnya gitu. Komentar itu sudah masuk ke follower. Apalagi subscribe gitu kan gitu. Gitu. Di level berikutnya setia, militan gitu kan, militan. Pokoknya aku orang Muriamu. Setiap hari saya harus buka Muriamu. Setiap hari saya harus komen di Muriamu, saya setiap hari harus like ke Muriamu. Nah, ini pembacanya. Nah, ini yang tapi ini kan dulu juga melakukan itu sebenarnya. Nah, di media digital tambah lagi bisa menjadi share, advocate istilahnya, menyebarkan gitu. Seberapa besar orang yang suka Muriamu nge-like, komen, dan share gitu dengan otomatis. Nah, inilah yang bisa kita kawal. Tantangan sebuah produk jurnalisme memerlukan pengawalan seperti ini sehingga nanti menjadi pilihan utama dari pembaca. Kan gitu. Tentu di etika-etika jurnalisme juga akan dilihat ya tentang apakah seharus seperti itu dan sebagainya. Tentu kita bisa berdebat lah. Apakah kalau di zaman dulu kan mungkin harus ada, tidak bisalah kita terlalu mengobrol
ajakan untuk membaca berita kita gitu. Tapi di zaman digital kalau nggak diajak ya nggak ada yang baca gitu. Gitu. Nah itu yang masalahnya. Kita jadi kayak zaman kita buat majalah dinding kan, dibikin sendiri, rapat, ditulis sendiri, kemudian dipasang di majalah dinding sendiri, kemudian dibaca sendiri, kemudian sedih sendiri karena kemudian nggak ada yang baca gitu. Gitu. Lah jangan sampai seperti itu kan tentu saja. Nah ini yang jadi satu hal. Nah ini sebagai penutup sebelum kita diskusi adalah kenapa begitu, gitu kan? Karena komposisi penduduk Indonesia itu begini sekarang. 27% sekian itu generasi Gen Z. Lahirnya tahun 97 sampai 2012. Ini pengguna media digital terbesar, gitu. Teman-teman mungkin bahkan jurnalisme Muriamu juga mungkin juga umuran segini juga kan gitu kan gitu. Nah, ini karakternya apa? Karakternya kritis gitu ya. Sejak kecil udah terbiasa multi informasi. Kalau saya sih lahir dari dunia TVRI. Begitu lihat di TVRI sama di RCTI kok beda judul, beda beritanya, saya pusing. Masa berita bisa beda? Zaman dulu begitu serius. Gen Z lahir dari sebuah hidup multi-force, multi-media, multi-sumber media. Mereka kritis sekali. Ya, sangat kritis. Jadi ketika Anda buat berita, tapi kok ternyata di tempat lain beritanya beda, buat mereka biasa, gitu kan? Tinggal saya pilih aja yang mana, gitu. Dan mereka paling imun terhadap hoax sebenarnya. Dibanding yang kakak-kakak dan bapak-bapaknya dan apalagi mbah-mbahnya gitu. Mereka paling imun karena mereka paling santai gitu melihat berbagai multi. Tapi tadi mereka pembosan gitu. Gampang bosan gitu. Nah, ini bagaimana membuat berita untuk generasi Z? Bagaimana membuat produk jurnalisme untuk generasi Z? Caranya apa? Ajak mereka untuk ikut buat berita. Gitu kan. Ajak mereka untuk menjadi tokoh di berita kita. Jadi gimana caranya? Itu generasi Z, generasi pasca milenial, adiknya milenial, udah nggak milenial lagi, adiknya milenial, gitu. Mereka juga lahir mungkin SD udah ketemu Android, gitu kan. Kakaknya mungkin ketemu Android baru kuliah, gitu kan, gitu. Bapaknya mungkin ketemu Android setelah pensiun, gitu. Beda kan, beda karakter. Gitu. Nah, di generasi yang 25,87 itu generasi milenial yang kadang-kadang kita agung-agungkan selama ini. Generasi milenial ini hari ini adalah penentu opini. Generasi milenial ini yang hari ini penguasa startup gitu. Gojek ya, itu umur 30 sekian, Nadiem Makarim menjadi menteri sekarang. Bayangin aja. Beliau jadi menteri karena dia jadi multi konglomerat, dia penguasa opini sekarang gitu. Nah, milenial penentu sebagainya dan ada berbagai ADN time dan sebagainya. Walaupun pejabatnya mungkin masih kayak Kompas kayak sebagainya, pejabatnya masih generasi atasnya milenial, tapi hampir semua redaksinya adalah milenial gitu. Nah, di media mainstream itu milenial, sementara pembaca di Instagram dan sebagainya tadi saya sebutkan ya di sebelumnya bahwa ini ya Instagram sangat mendominasi. Ini adalah hampir semua milenial dan pasca milenial gitu atau Z. Terus generasi X, generasi baby boomers ya. Lahir tahun 65, tahun 80. Ini generasi yang menjadi pemimpin sekarang. Menjadi pejabat politik gitu kan. Menjadi ketua Muhammadiyah gitu kan. Ketua PDM gitu. Mungkin ketua PDM bahkan ada yang sampai baby boomers ya, ketua ranting gitu. Lebih kadang Muhammadiyah lucu, semakin ke kampung semakin tua gitu kan. Gitu. Lah, bukan semakin muda malah gitu. Nah,
ini juga punya tantangan gitu. Kadang bahkan di generasi baby boomers, ketika generasi X gitu ya, bapak-bapak ini atau ibu-ibu ini mereka adalah orang-orang yang ketemu media digital baru kemarin gitu, kemudian sebagian hidup mereka banyak mengikuti ala-ala Orde Baru lah gitu ya, dengan single sumber gitu kan. Baru ketika ketemu, dan mohon maaf, bapak-bapak ini kadang di zaman pilpres, zaman apa tuh paling mudah terkena hoax gitu. Karena bapak-bapak ini makanya sekarang kawan-kawan banyak lembaga sedang mengembangkan digital literasi bukan hanya untuk anak kecil, tapi untuk lansia gitu. Karena kalau anak kecil itu kan lebih ke bagaimana nggak ketemu pornografi, tidak menjadi korban bully, tidak menjadi korban trafficking gitu kan ya, kalau anak kecil ya. Anak muda kita generasi Z gitu kan harus mempunyai etika itu. Sementara di generasi Pak D, Bude, Bapak, Ibu, dan kakek nenek kita itu memerlukan literasi tentang transformasi dari analog ke digital gitu. Tadi saya katakan ketika ada sebuah video masuk ke website, video masuk ke grup WA keluarga sama Pak D-nya itu di-share gitu kan, nggak dibaca gitu, di-share aja gitu. Ini ada ustadz ngomong begini gitu. Padahal kadang-kadang produknya bukan produk jurnalistik. Kenapa? Pertama, tidak mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik kan, gitu kan, misalnya editan gitu kan, yang kalau nggak potongan gitu kan, potongan. Kalau nggak kadang-kadang videonya ngomong apa, suaranya ngomong apa gitu kan. Nah itu kalau kita yang Z mungkin kritis gitu, atau yang milenial itu tahu, tapi yang sebelumnya bisa nggak tahu loh, karena beliau-beliau ini lahir di zaman TVRI, yang bikin berita, bikin video itu sulit gitu kan gitu. Nah, lagi-lagi tantangannya adalah teman-teman ketika membuat sebuah produk jurnalisme itu mau menyasar generasi apa, dan sepertinya kalau rekomendasi saya jangan semua disasar karena agak sulit gitu. Agak sulit. Kalau enggak dibagi segmen ya nggak apa-apa juga sih. Segmen ini untuk generasi Z, segmen ini untuk generasi ini. Teman-teman bisa menganalisa seperti ada Mojo, ada apa, itu kan jurnalisme ide ya, yang artikelnya ide dan sebagainya. Tentu itu sulit kalau dipahami mungkin di generasi X atau mungkin baby boomers gitu. Tapi mungkin buat generasi milenial dan Z mungkin nyaman, asik gitu kan gitu. Nah, ini tantangannya adalah lagi-lagi selain berbagai hal yang tadi adalah kita sebenarnya menghadapi generasi yang mana gitu. Dan kemudian kita akan apa ya? Kalau dicampur kayaknya nggak bisa gitu kan, sulit gitu. Tapi harus dijelasin mau ngambil mana, dan medianya juga harus jelas. Kalau misalnya produknya untuk Z berarti masuknya ke Instagram misalnya itu. Produknya yang Facebook itu bisa itu kan milenial lah, itu Facebook tuh masih ramai di Facebook gitu. Ya gitu. Karena Z juga membutuhkan penampilan loh. Umuran di atas saya gitu kan, umuran di saya umur 40 sekian sekarang, di atas saya katakanlah umur 48, 45 itu selalu ngomong, ini kenapa anak-anak sekarang kok cantik-cantik semua dan ganteng-ganteng semua. Mereka nggak kenal skincare gitu kan, mereka nggak kenal K-pop gitu kan. Nah, anak-anak sekarang kenal K-pop begitu lahir lihat cowok cantik gitu, lihat cowok terawat dan sebagainya. Nah, ada skincare sekarang bukan bedak gitu kan. Pahamkah gitu kan? Nah, itu yang kemudian jadi tantangan gitu. Oke, mungkin demikian dulu ya. Silahkan bisa buat diskusi teman-teman. Mohon maaf kalau random karena memang saya coba untuk ketika materinya jurnalisme dan tantangannya ya coba untuk dari perilaku digital, data digital, dan coba semacam peta-peta audiens digital kita. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Mas Arief Nurholis, luar biasa. Jadi memang membuka gambaran bahwasanya tantangan jurnalistik di era digital ini ternyata nggak cuma tentang narasi aja, tapi bagaimana cara guide audiens dan bagaimana menghidupkan audiens itu sendiri. Oke, Bapak, Ibu, kawan-kawan semuanya yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau mungkin bisa langsung menghidupkan kameranya. Tapi kalau malu bisa
bisa langsung ke lewat chat komentar saja. Ini ada pertanyaan di komentar, Mas, tentang bagaimana tren media digital yang bisa dikembangkan Muhammadiyah ke depan. Platform apa yang paling efektif yang bisa digunakan? Itu yang pertama. Oke, ada yang resen nih, Mas Jikril Firmansyah. Oke, mungkin host bisa membantu. Oh, enggak, Mas Jikril. Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya Zikri Firmansyah dari Yogyakarta ini ingin bertanya, tadi dia jelaskan bagaimana tentang tantangan jurnalistik di masa kini dan juga bagaimana cara kita membuat narasi dan tidak hanya itu menggait audiens juga bagaimana dan segala macam. Nah, terkait audiens ini, menurut saya ingin minta kepada Mas Arief, gimana caranya kita itu bisa menggiring narasi tersebut kepada audiens dan juga supaya nanti audiens ini bisa ada diskusi terhadap opini atau narasi tersebut. Karena kan kalau saya lihat mungkin di YouTube ya, biasanya tuh kan terkadang YouTuber itu kan mengajak audiensnya kan buat nih silakan komen nih bagaimana, silakan monggo diskusikan pendapat kalian di komentar seperti apa. Nah, itu kan saya pikir itu ajakannya itu sehat banget ya. Artinya bisa mengundang audiens buat berdiskusi di kolom komentar tersebut. Nah, menurut Mas Arief bagaimana? Dan juga cara untuk menentukan topik narasi tersebut tuh seperti apa? Kalau dari Mas Arief sendiri. Nah, itu saja. Terima kasih. Saya jawab, Mas. Terima kasih, Mas. Ini ada dua, Mas. Jadi Silakan. yang di kolom komentar tadi ada bagaimana tren media digital yang bisa dikembangkan Muhammadiyah ke depan. Platform yang paling efektif apa? Terus kayak gimana misal tren yang pas buat generasi Z? Jadi yang tadi Mas Zikril tentang bagaimana cara membangun narasi di dalam sosial media atau dalam berita, terus tentang tren di generasi Z. Monggo, Mas. Iya. Nanti kalau ada yang terlupa saya ingatkan, Mas. Oke, untuk yang tadi ya tentang bagaimana tren media yang mungkin yang pertanyaan langsung dulu saya biar nggak lupa tadi, yang Mas Zikir ya. Oke, menarik, Mas. Jadi gini, menentukan narasi di media digital itu malah kita bisa lakukan dengan survei zaman sekarang ya. Dengan testing zaman sekarang itu. Dulu di media dulu nggak ada testing, kita nggak bisa testing kita. Kita bikin berita katakanlah ini tentang berita yang bisa nyambung ya. Karena kalau ilmu komunikasi itu katanya, saya anak geologi tapi saya belajar sedikit komunikasi. Dalam komunikasi itu katanya adalah faktanya bagaimana sebuah informasi itu bisa nyampe persis kepada yang menerima, kan gitu. Nah, masalahnya ada noise-noise di tengah yang bagaimana kita hilangkan noise-noise-nya itu. Nah, di media digital itu bisa dicek sebenarnya. Misalnya kita membuat berita, ada 5 bentuk berita, kemudian kita upload gitu kan. Dilihat aja yang disukai yang seperti apa. Nah, yang paling disukai akan jadi pattern, akan jadi patokan cara menulis berita. Gitu ya, gitu. Di digital bisa gitu dengan mulai gitu. Nah, misalnya teman-teman mau nyasar milenial, berarti teman-teman bikin caption selain diposting di web, kemudian dibikin caption di pasca milenial ya atau Z itu kan, pasang di Instagram captionnya gitu. Disukai enggak? Kalau disukai banyak itu patternnya, itu polanya yang akan disukai oleh audiens Anda gitu. Nah, di zaman non digital belum bisa gitu. Bisa juga dengan cara datangin. Nah, ini kelemahan para penggiat media digital itu kurang, harusnya beneran kopdar seperti ini. Mungkin nanti teman-teman
kalau bisa ya, kalau mungkin kan ada satu sesi beneran ketemu atau pakai Zoom juga boleh, udah satu-satu Mas gitu. Artikel Muriamu yang ini kelemahannya apa gitu. Dibongkar aja gitu. Zaman digital bisa gitu kan gitu. Selain mungkin diposting di Facebook, kemudian tolong komentar dong jeleknya apa, bagusnya apa gitu. Nah, kemudian juga bisa dibedah terbatas mungkin ya biar nggak biar yang ngetik nggak malu gitu. Di terbatas kemudian ini kurangnya apa itu bisa. Itu satu teknik, dan semakin banyak itu dilakukan, media Anda semakin mendekati sempurna. Semakin mendekati apa yang dimaui pembaca. Gitu kan gitu. Nah, atau cara itu saya adopsi juga dari ilmu digital marketing ketika kita bicara tentang bikin iklan gitu. Iklan zaman dulu, dan terakhir kami juga sedang punya project dengan pemerintah Australia tapi di MDMC bagaimana membuat kampanye protokol kesehatan yang efektif gitu. Sama tekniknya ternyata sama. Bagaimana sebuah poster itu ditaati dan tidak ditaati. Itu ternyata ada caranya. Dan cara terbaik adalah dicoba. Misalnya nah kalau saya rekomendasi, misalnya adalah kasusnya Muriamu ya. Teman-teman bisa juga kok buat semacam kopdar terbatas dengan, oke, Muriamu ini pengen tahu kalau anak IPM itu sebenarnya suka nggak sih dengan berita Muriamu gitu ya. Ya sudah, kumpulkan anak IPM itu, diminta review, kemudian itulah masukan. Oke, berarti segmen anak IPM ini suka apa nggak suka. Nah, di media digital lebih mudah sekarang. Perangkatnya bisa ketemu langsung, bisa pakai Zoom, bisa pakai kuesioner, dan juga bisa pakai giveaway. Yang komentar terbaik dikasih hadiah apalah gitu. Umroh tapi kumpul di Mekah gitu kayak apa gitu. Nah, itu bisa lah gitu. Nah, itu yang mungkin Mas tadi ya, Mas dari yang ngomong langsung lah. Sementara kalau yang di pertanyaan chat tadi Mas, saya ambil dari atas saja ya. Mas Yaman misalnya, Mas, bagaimana tren media digital yang bisa dikembangkan Muhammadiyah, platform mana yang paling efektif? Oke, website adalah pilar, gitu. Website adalah pilar. Kalau saya rekomendasi, website adalah keseriusan sebuah produk jurnalisme. Tapi website ini tidak selesai di website, kan gitu. Website adalah pilar, website itu harus ada. Dan rekomendasi saya yang jadi pilar itu website dan kemudian dikonversi menjadi produk video, yaitu YouTube atau Reel di Instagram misalnya gitu, atau di TikTok. Karena tapi websitenya tetap harus ada, gitu. Websitenya tetap harus ada karena yang akan menjadi rujukan benar salah itu websitenya. Nah, tapi untuk memediasi agar masuk ke teman-teman yang lain itu dengan menjadikan di video atau di Instagram menjadi semacam berita slide gitu ya, gitu kan, potong dengan berita grafis itu ya, infografis, kemudian dibawa ke video. Belajar dari kasus apa ya, mungkin Tirto lah katakanlah ya, mungkin menurut pandangan saya gitu. Tirto itu kalau bisa kalau dibuka ya, mungkin saya cek ada Tirto. Tirto itu sebenarnya itu jurnalisme yang serius ya, liputannya panjang gitu ya. Tapi beliau atau mereka itu menggait audiens itu dengan cara infografis yang bagus. Infografis yang bagus, infografis itu bisa masuk ke media platform lain seperti YouTube, Instagram dan sebagainya, gitu ya. Kemudian tapi akhirnya media seriusnya baca juga. Idealismenya tetap di berita yang panjang itu. Tapi infografisnya adalah karena dalam karakter algoritma di Google itu infografis itu cukup tinggi daya tangkapnya. Sedikit informasi, ini saya suka dengan modelnya Muriamu saya gitu. Teman-teman Muriamu selalu membuat ilustrasi yang original. Bener nggak sih? Gitu ya, original. Nggak ngambil dari Google kalau nggak salah. Itu bikin sendiri gitu. Ini teknik terbaik ketika mencari Google. Teknik cara terbaik untuk mencari nyangkut di Google gitu. Tapi mungkin terus dikembangkan, terus bagaimana. Nanti ada teknik-teknik lagi untuk mikro datanya dan sebagainya. Tapi paling enggak sudah punya bekal, sudah punya ilustrator, mungkin awalnya idealisme saja misalnya. Tapi ini beneran teknik untuk menyangkut ke Google. Nah,
lagi-lagi di digital adalah media tanpa pembaca bukan media lagi gitu kan gitu. Nah, tadi kemudian kalau memang Twitter itu memang benar-benar harus materi yang ya mungkin teman-teman tahu materi yang rada-rada pinggir jurang. Nah, itu itu dimainkan di Twitter baru jalan. Kalau di Muhammadiyah ya beda hari raya gitu kan. Itu kalau masuk di Twitter kuat sekali itu. Atau nah juga bisa di-share-share di grup dan sebagainya, di Facebook dan sebagainya. Tapi nek Facebook itu memang umurnya agak sepuh. Tadi pertanyaannya paling efektif mana tergantung yang mau disasar audiens yang kelas yang sekelompok apa. Kalau teman-teman pengen mengubah kebijakan Muhammadiyah tentu di Facebook paling kuat ya. Karena bapak-bapak itu banyak di Facebook sama di WA gitu. Itu saya lihat ya. Nah, tapi kalau teman-teman pengen membuat pencerahan kepada milenial pasca milenial atau Z, ya pakai Instagram, pakai TikTok, pakai Reels, pakai YouTube. YouTube agak lintas generasi. Tapi itu media. Tapi tadi tetap harapan saya kalau saya rekomendasikan website tetap harus ada karena itu pilar narasinya, itu pilarnya, itu rujukannya yang itu yang akan bisa dipakai untuk dasarnya. Kalau perlu ada rekomendasi tambahan saya kalau bisa diarsip ya di media yang di YouTube apa di Muriamu ini diarsip jadi PDF bisa gitu. Nanti suatu saat bisa ada rujukan, bisa dicetak bagaimana untuk jadi semacam arsip dan sebagainya. Kalau enggak bisa hilang juga sejarah kita, tiba-tiba servernya lupa kebayar gitu. Atau ada hack atau apa. Sayang sekali, ini produk sejarah teman-teman. Produk sejarah. Tapi ketika dipakai untuk mengakses generasi sekarang, menggunakan platform-platform yang lain. Tadi saya sampaikan ada dengan Telegram, bisa bikin grup, dan jangan lupa ada diskusinya. Web WhatsApp group itu mungkin juga sangat efektif. Sedikit cerita ya, teman-teman kalau rajin membuat infografis, itu paling efektif ketika dimasukkan ke story WA. Gitu. Nah, nanti tulis di story WA itu ya, di status WA itu. Itu akan sangat story WA itu akan sangat efektif untuk media-media lokal. Maaf untuk yang lokal. Untuk yang lokal, teman-teman saya pengen menguasai narasi sekudus gitu. Saya rekomendasikan Anda buat semacam infografis yang bisa dimasukin ke WA gitu ya. Dan insya Allah itu akan sangat efektif untuk mengambil segmen area lokal gitu. Itu. Kalau nasional banyak hal ya, tapi kalau lokal Anda menguasai narasi lokal, orang Kudus harus baca, misalnya tagline-nya orang Kudus harus baca Muryamu katakanlah gitu. Ya berarti Anda harus pakai itu dan itu sangat bisa diukur. Dan teman-teman juga bisa dibuat semacam giveaway. Misalnya sebuah infografis Muryamu dibuat manjang seperti di WA Story itu ya. Itu nanti kalau bisa tembus sampai 1000 viewer bisa ditukar ke redaksi dengan hadiah misalnya gitu. Wah, ini teman-teman bisa jadi marketing berikut, macam marketing narasi gitu untuk menjadi menyampaikan ke tempat lain. Dan itu tentu efektif untuk membuat mereka mengenal kemudian membuka sumber aslinya. Oke, apalagi Mas tadi pertanyaannya ya yang di depan-depan sebelum yang belakang-belakang. Oh, gimana tren yang pas buat generasi Z? Oke. Itu aja ya, yang lain baru nanti ya. Kalau generasi Z tren yang paling efektif ya menariknya gini teman-teman. Ternyata di survei itu ada survei menyatakan generasi Z dan generasi milenial Indonesia mahasiswa dan SMA, SMP itu adalah generasi yang tetap paling religius dibanding negara-negara lain. Gitu. Religiusitasnya itu paling tinggi ternyata. Artinya mereka punya tingkat ketaatan agama itu, tingkat keingintahuan tentang agama itu tinggi sekali. Gitu. Di website Muhammadiyah Or.id lah saya katakan, saya buka data nih. Pembaca tertinggi adalah bacaan tentang panduan cara beribadah. Cara bagaimana tentang sholat, bagaimana tentang tentang wudhu, bagaimana tentang puasa sunnah, puasa wajib, puasa arafah, gitu-gitu itu paling tinggi. Cara sholat jenazah dan sebagainya. Ternyata tingkat pembaca konten itu
sangat tinggi, dan traffic umurnya juga 1824 yang tinggi, gitu. Ternyata tuntunan-tuntunan seperti itu masih dibutuhkan, gitu. Kemudian itu kalau yang Z ya. Kemudian tentang prestasi, tentu masih tinggi ya tentang prestasi, dan media yang bisa dipakai ya tadi bisa pakai Instagram, bisa pakai bisa pakai YouTube, bisa pakai yang lain. Kalau mungkin saya cek coba misalnya di Lensamu di Instagramnya PP Muhammadiyah misalnya gitu. Ini kan Lensamu ini kan media yang ya mungkin nggak se-perfect itu karena memang ini resmi ya. Tapi ini juga cukup berhasil untuk survival walaupun masih butuh banyak dibanding media-media lain untuk diperbaiki ya. Ini coba lihat misalnya tren-tren tentang pesan, bayangin ini, mendidik seperti ke Dahlan. Itu like-nya banyak loh Mas, tanpa iklan loh ini, 6.000. 6.221. Nah, kalau teman-teman punya artikel, lengkapnya kan mendidik seperti ke Dahlan, itu ya. Itu panjang, katakanlah 5-10 alinea. Tapi jangan lupa dibuatlah infografis. Ini bayangin, dibuat begini aja, statistik menyatakan 6.221, walaupun mungkin di web lain bisa sampai 20.000 ya, tapi paling enggak di Muhammadiyah angka segini udah lumayan lah gitu, 6.221 gitu. Nah ini bisa dipakai. Bayangin ini, apakah sholat duha khusus untuk meminta rezeki itu dapat 4.000-an like lah gitu kan. Nah terus ini tuntunan fikih banget, tidak makan sebelum sholat Idul Adha, dapat like 8.000 gitu. Dan ini 20.000, cuma selamat Idul Adha, 20.000. Nah, ini takbir 13.000 gitu kan gitu. Nah, saya pikir artinya teman-teman, ini 1824 umurnya teman-teman. Saya cek di karena Bapak-bapak di atasnya tidak buka Instagram kan gitu kan. Nah, dan ternyata tokoh-tokoh ini juga tokoh-tokoh klasik juga pengen dilihat sama anak-anak muda kita. Dan ternyata website Instagram kita ini tertinggi adalah anak-anak Ortom sendiri. Karena bayangin judulnya Muhammadiyah banget kan. Mana Ortom sobatmu gitu kan. 5.000 yang like gitu kan. Artinya ini satu fenomena bahwa ternyata ini cukup tinggi ya. Dan bayangin, ini kan sangat praktis ya. Kalender puasa sunnah bulan Juli 2022. Ini dapat 7.000 like gitu kan. Gitu. Ini konten-konten lurus ya, bukan konten-konten pinggir jurang lah gitu ya. Karena di Muhammadiyah nggak bisa bikin di akun resmi nggak bisa nakal-nakal. Hanya akun lurus, tapi lumayan. Termasuk ini kontroversi karena beda hari raya 10.000. Nah, saya rekomendasikan generasi Z tetap Instagram yang menjadi salah satunya. Nah, bahkan kata istilah-istilah mazhab pun tinggi banget, ini 23.000, bayangkan. 23.000 tema-tema. Bahkan di web, di YouTube, di website, di Facebook, dan di Instagram, judul ini, kenapa Muhammadiyah tidak bermazhab, tinggi sekali. Kalau ini banyakkan milenial yang buka. Gitu. Oke, ini satu data aja bisa dilihat bareng-bareng tentang yang paling tinggi bahkan ini dalam 1 bulan terakhir ya. Ini kenapa Muhammadiyah tidak bermadzhab. Ternyata tema-tema diferensiasi Muhammadiyah dengan yang lain cukup tinggi untuk diakses oleh kalangan internal. Nah, itu yang mungkin terakhir sambil menjawab pertanyaan di depan tentang yang Muhammadiyah sendiri. Untuk pastikan warga Muhammadiyah, kalau teman-teman itu medianya media Muhammadiyah, pastikan warga Muhammadiyah Anda itu adalah penggemar utama dari media Anda. Caranya adalah mereka juga menjadi objek sekaligus subjek dari konten produk jurnalisme Anda. Gitu, bisa nggak? Gitu. Nah, itu yang nah, tapi jangan lupa tanyakan ke mereka apakah berita itu sudah cukup, perlu diperbaiki dan sebagainya. Kalau teman-teman sudah membuat mekanisme feedback segitu dengan bagus, insya Allah akan lebih militan, gitu kan gitu.
kadang banyak media lokal yang lupa bertanya kepada audiennya, target audiennya. Perilakunya masih perilaku analog istilah saya. Perilakunya masih perilaku zaman dulu gitu. Bahkan ketika dimasukin ke media sosial pun tidak dijawab. Nah, harapannya misalnya kalau di Muriamu ada WA yang bisa dijawab gitu. Ada WA yang kapanpun bisa jawab ketika ada audien yang nanya. Itu bagus banget. Kalau ada email dijawab, kalau ada media sosial dijawab. Itu insya Allah akan banyak militan. Termasuk kalau bisa ada kopdar beneran, ketemu face to face, mungkin keliling sekolah atau apa, tanya anak, kalau memang targetnya itu adalah anak-anak IPM misalnya gitu, tanya ini yang IPM banget yang mana, yang enggak, yang IPM banget yang mana. Insya Allah ini solusi zaman sekarang gitu. Lagi-lagi walaupun digital jangan lupakan ketemu tatap muka, ketemu langsung, walaupun juga itu jadi cara untuk meyakinkan bahwa yang kita tulis itu benar-benar disukai orang gitu. Zaman dulu mungkin agak egois, nulis aja yang penting gitu, nggak tahu gitu kan gitu. Oke, makasih. Monggo Mas. Oke, terima kasih Mas Arief. Ini mumpung masih ada waktu, jadi memang di Kopdar ini rencana di akhir Kopdar 4 nanti akan ada Kopdar secara offline, tapi ketemunya di Kudus gitu. Nanti mengundang seluruh peserta yang pernah ikut Kopdar, jadi ikut gabung aja di Kopdar offline-nya. Ini masih ada pertanyaan, jadi 2 pertanyaan yang mungkin nanti bisa kami tampung di kolom komentar, Mas. Jadi ini dari Mas Dwi dari Solo, izin bertanya berkaitan dengan bagaimana menyikapi tren jurnalisme media yang terkesan selalu positif, terutama yang dilakukan oleh instansi. Apakah hal tersebut dapat diistilahkan buzzer? Lalu yang kedua ada dari Mas Arief, apa rumus jurnalistik paling mengena yang bisa kita pakai di 2 most used sosial media, platform WhatsApp Group dan Instagram, supaya audiens ikut gampang menyebarkan. Jadi ini ada 2 pertanyaan lagi, Mas. Monggo, Mas. Oke, matur nuwun. Nggih. Tentu inilah yang jadi menarik. Karakter humas zaman sekarang itu sudah kayak jadi produk jurnalistik kan gitu. Sebenarnya aslinya tadinya sebenarnya gitu. Kalau saya bilang ini, tadinya ketika saya buat website Muhammadiyah Ora di tahun 2004-2006 waktu itu, kami membedakan sekali antara suara Muhammadiyah sama Muhammadiyah Ora gitu ya. Waktu itu yang disebut Muhammadiyah Ora itu adalah media kehumasan, yang suara Muhammadiyah ya itu yang namanya produk jurnalisme. Gitu ya, tadinya gitu. Tapi lama-lama ternyata sampai ke istana pun, sampai ke instansi pun merubah format humasnya itu menjadi seperti media jurnalistik, kan gitu ya. Dulu kan ada press release, kemudian nanti rilisnya muat oleh media sebagai produk jurnalistik. Sekarang bahkan websitenya Pak Presiden, websitenya Istana, termasuk websitenya PP Muhammadiyah itu jadi produk media gitu kan. Jadi produk jurnalistik sebenarnya sekarang. Gitu. Sebenarnya itu subsidi jurnalistik atau jurnalisme semu awalnya gitu. Tapi sekarang ternyata orang tren apa ya istilahnya, tren kehumasan jadi begitu. Lihat aja website PTM kita. Itu dulu ada disebut website profil gitu kan, website service gitu kan. Sekarang ketika dilihat itu bukan kumpulan press release, tapi sudah kumpulan produk berita kan, sudah jadi berita sendiri kan gitu, UMY, UMM, UMC dan sebagainya sudah produk berita sendiri. Nah, tadi menanggapi tentang apakah selalu positif? Iya, karena sebenarnya aslinya niatnya itu jadi humas sebenarnya niatnya gitu. Niatnya jadi humas, tapi kehumasan di produk ke sebuah produksi seperti jurnalistik gitu. Harusnya ya tidak jurnalistik murni gitu. Nah, itu kalau ya makanya tadi pertanyaannya, Muriamu itu akan menjadi produk jurnalistik yang yang akan kalau jadi produk jurnalistik seharusnya Muriamu bisa jadi tempat polemik juga gitu kan,
tempat bertukar kisah dan ide tentang cara membesarkan sekolah Muhammadiyah misalnya kayak gitu. Kalau berani begitu. Tapi teman-teman juga bisa ditantang sama PDM misalnya gitu. Ini kok kalau yang jelek ikutan keluar gitu. Ya, ya itu tantangan kita juga teman-teman. Kalau saya di website Muhammadiyah Ready jelas nggak mungkin ngeluarin kontroversi gitu. Tapi harusnya di media yang lebih bebas, makanya teman-teman akhirnya bikin IB Time, bikin yang lain ya, untuk coba untuk melepaskan dan membuka. Tapi kadang-kadang juga tidak mudah kayak gitu. Nah, tapi sekarang sebuah kasus ya sekarang ya, menarik lah. Ada teman anak IPM lagi viral nih, anak IPM di Malang gitu kan, di Malang, ada SMK di Malang, mantan ketua IPM, udah lulus sekarang anaknya. Dia menulis buku namanya apa itu? Panduan Melawan Sekolah gitu. Panduan Melawan Sekolah. Dia di Twitter ramai banget, dia viral lah gitu. Anak ketua IPM. Baru lulus SMK gitu. SMK bahkan ya. SMK gitu. Coba bagaimana saya bertanya kalau apakah berita anak IPM yang melawan sekolah Muhammadiyah itu perlu masuk ke Muriamu? Gitu pertanyaannya. Ya, ini tantangan buat kita. Kalau jadi produk jurnalisme, pertanyaannya nanti harusnya kan cover both side ya. Artinya dua narasumber harus dinaikkan. Gitu. Tapi pertanyaannya kalau nggak pintar kita juga akan, makanya jenis tanda kutip, jenis kelaminnya jadi apa gitu. Nah, itu yang menjadi menarik. Zaman dulu ketika media Suara Muhammadiyah masih tahun 80-an, itu tempat polemik teman-teman. Ada artikel tentang menurut kiai ini atau tokoh ini Pancasila harus begini. Nanti ada yang balas, iya harusnya begini. Nah, saling berjawab kayak di Kompas itu ya, gitu. Nah, kalau bisa gitu walaupun kecil-kecil nggak apa-apa seharusnya kalau saya sih di media-media yang lebih nyantai dan kayak mungkin Muriamu atau mungkin IB Time atau Rahma Edi dan sebagainya harusnya mulai berani lah untuk angkat-angkat walaupun tidak terlalu tajam lah. Misalnya TK Aba tuh harusnya begini gitu. Terus yang kemudian ya harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini, harusnya itu jadi bekaya harusnya. Tapi kayaknya tidak berani tuh. Takut dimarahin. Kayak gitu kalau dinaikkan gitu kan. Nah, itu harusnya jurnalisme harusnya begitu, memberi ruang ada perspektif lain untuk saling berbagi dan saling berbalas gitu kan gitu. Tapi bertanggung jawab. Nah, ini juga jadi hal. Kalau boleh saya sampaikan, kalau Muriamu ini berniat menjadi jurnalisme bisa jadi lebih nyantai kayak Suara Muhammadiyah dan sebagainya, tapi kalau jadi media humas PDM Kudus ya itu beda lagi. Harus mungkin keluarnya yang positif-positif aja, dan itu sebenarnya studio jurnalistik sebenarnya ya gitu. Nah, kemudian tadi pertanyaan lagi yang satunya apa ya Mas ya, tentang yang itu ya most use itu ya. Ya, betul. Apa rumus jurnalistik paling mengena yang bisa dipakai di dua sosial media yaitu WhatsApp sama Instagram untuk gampang menyebarkan. Oke. Pertama lagi-lagi gini, produk jurnalistik itu sebenarnya produk agak sedikit kalau di etika lama itu kan sebenarnya kebenaran menjadi lebih penting dibanding penyebaran. Gitu. Kalau dulu, jadi kebenaran harus dijaga sebelum itu menyebar, gitu kan gitu kalau zaman dulu. Nah sekarang kalau kebenaran tidak menyebar akan kalah kepada kesalahan yang menyebar kan gitu kan gitu. Itu kan jadi beda term sekarang. Makanya sekarang sebuah produk jurnalistik harus diperjuangkan untuk menyebar juga kan gitu. Gitu. Nah, kalau website sebenarnya adalah tolak ukur produk yang benar kan gitu. Karena website itu apalagi kalau website dilampiri oleh dokumen PDF itu lebih benar lagi itu gitu kan gitu. Itu kebenarannya dan itu menjadi produk jurnalistik yang juga bisa dipakai untuk rujukan kan gitu. Teman-teman boleh bisa menjadi bahkan misalnya sekarang boleh jadi kutip menjadi skripsi, disertasi, tesis ya di website itu sebenarnya. Tapi kalau pendapat orang mengutip dari Instagramnya gitu maksimal boleh Ridwan Kamil ya yang boleh dikutip begitu ya. Yang lain mungkin belum bisa atau siapa atau artis gitu kan gitu. Artis yang
lagi galau, kemudian nanya status di story WA, kemudian di capture, itu namanya lambe turah gitu. Oke, tapi saya katakan tadi baliknya, kalau pertanyaannya bagaimana pola jurnalistik yang baik, tetap saja rumusnya tetap saja kalau di berita Facebook atau di berita website, tetap saja polanya adalah judul itu menentukan, judul yang tepat ya menentukan, tapi tolong jangan, kalau bisa jangan yang menyesatkan gitu, yang tepat, karena ini jurnalisme ya, beda kalau teman-teman jadi ngebuzzer gitu. Bukan ngebuzzer, jadi waton sebar gitu kan. Yang kedua adalah rumusnya hanya baru di alinea pertama gitu. Jadi selain judul, yang kedua adalah alinea pertama dari sebuah berita di website. Alinea kedua dan selanjutnya itu adalah buat yang serius baca. Jadi gitu. Jadi gitu. Yang pertama, judul itu adalah alat untuk ngeklik. Gitu kan gitu. Nah, makanya buat judul yang menarik tapi tidak menyesatkan itu butuh kedewasaan dan jam terbang ya. Dan itu butuh percobaan. Coba-coba terus aja, dan butuh ada satu karena temanya jurnalistik hari ini, tentu harus ada sesuatu yang tidak boleh menyesatkan, tidak boleh membuat kesesatan, kesalahan, dan kemudian memfitnah dan sebagainya. Judulnya harus benar, tapi menarik. Nah, dulu mungkin nggak begitu. Dulu juga benar menarik, tapi sekarang harus benar, menarik, dan enak diklik, gitu kan gitu. Gitu. Itu judulnya. Yang kedua, di struktur kalimatnya, itu semua bisa tuntas di satu paragraf pertama sebenarnya, kesimpulannya. Jadi kalau dulu kan balik, kesimpulannya kan di bawah gitu kan kalau di media cetak. Di media jurnalisme online atau di digital itu di apa? Di mana? Di alinea pertama itu di paragraf pertama itu yang inti dari beritanya gitu, inti dari isinya. Dan biasanya itu yang akan bisa mudah di-copy jadi caption di Instagram, gitu kan gitu. Di-copy Instagram. Nah, di-copy di YouTube misalnya gitu, di-copy di Facebook misalnya kayak gitu. Itu yang juga dibuat di alinea pertama. Itu tentu salah satu contoh menurut kami, praktek-praktek kami yang lakukan begitu untuk membuat yang di WA dan di Instagram itu gampang nyebar. Yang kedua, memang dipastikan thumbnail-nya menarik ya. Kalau di media seperti website ya. Dan pastikan ketika masuk ke WA itu keluar thumbnail-nya. Teknis sekali ini, teknis sekali. Tapi itu juga salah satu yang menentukan sebuah berita itu mau diklik apa tidak, gitu. Dan thumbnail-nya kalau bisa yang baru lah gitu. Bisa juga kalau dibawa ke YouTube juga sama, thumbnail-nya yang baru, yang bagus, yang unik, yang sesuai dengan. Nah, Muriamu sudah membuat desain-desain yang ya ini website yang sangat modal ya, membuat ilustrasi semua gitu. Dan saya pikir sangat harus, kalau ada penghargaan media Muhammadiyah Digital Award itu harusnya dapat penghargaan menjadi ilustrator original terbaik gitu. Saya tak usulkan besok lah, kalau semoga di Milad besok ada Muhammadiyah Digital Award gitu. Oke, monggo Mas, itu jawaban saya. Oke, baik, terima kasih Mas Arief atas jawabannya, dan luar biasa antusias kawan-kawan semuanya dalam diskusi Kopdar kali ini. Sebelumnya saya mau mengingatkan terlebih dahulu untuk sertifikat, jangan lupa nanti kawan-kawan semua bisa mengisi daftar hadir dan namanya harus lengkap ya, maksudnya biar nanti tidak ada salah di bagian nama seperti itu. Dan acara ini disponsori oleh SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus dan juga Lanjismu Kudus. Terima kasih buat sponsor dan terima kasih buat Mas Arief. Dan hari ini kita sudah masuk di akhir acara. Mungkin nanti setelah acara hari ini, oh iya kita lupa, karena kita nggak ada tanda tepuk tangan, berarti bisa kasih jempol dulu buat Mas Arief ya, yang videonya itu gitu kan. Karena sudah memberikan materi yang
bermanfaat dan materi yang bisa kita implementasikan selanjutnya seperti itu. Oke, mungkin bisa closing statement dari Mas Arief untuk sebelum kita nanti berpisah. Monggo, Mas. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum berpisah, begini teman-teman, kalau di konteks Muhammadiyah sendiri, kita itu kadang ketemu paradoks. Pelatihan jurnalistik AMM itu hampir tiap tahun, mungkin kalau dikumpulkan alumni kita itu mungkin bisa 1.000 setahun itu kalau se-Indonesia. Karena IPM buat IPN cabang, IPM, PDIPM lah minimal ya, PDIPM, PWIPM, PPIPM, IMM gitu ya. Kemudian mungkin ada HW, ada Pemuda, ANA, itu bikin jurnalistik, pelatihan jurnalistik setiap tahun, dan mungkin setahun itu bisa dapat 1.000 orang mungkin totalnya di Indonesia gitu. Tapi kayaknya pelatihannya itu bukan berbasis kompetensi, tapi kayak pelatihan motivator gitu. Nah, mungkin besok kalau saya sarankan sebagai closingnya, kita buatlah pelatihan yang berimpact pada kompetensi dan beraksi gitu. Jangan pelatihan yang berdampak hanya pada pengajian umum gitu kan kalau bisa kayak gitu. Sehingga lahirlah jurnalis Muhammadiyah yang banyak, yang kemudian bisa berkarya gitu dan bisa bersaing gitu. Tidak hanya menjadi mengawal jurnalisme medianya Muhammadiyah sendiri, tapi juga bisa bertransformasi memasuki media-media mainstream gitu kan. Karena dakwah Muhammadiyah juga sangat efektif. Kalau ternyata Pimretnya Kompas itu kader IPM, kader IMM, kader Pemuda, itu juga sangat signifikan kan gitu untuk itu. Pimretnya Suara Media Indonesia, Pimretnya Republika dan sebagainya. Tentu itu membutuhkan pelatihan jurnalisme yang berimpact pada menghasilkan sebuah jurnalis yang tahan banting gitu. Sebuah teman sesama IMM bareng saya, sekarang fotografer Kompas, dia berproses di Kompas itu sebagai fotografer itu hampir 3 tahun, motret dan tidak pernah dipakai gitu. Tidak pernah dipakai di Kompas. Tapi kemudian setelah dipakai, sekarang dia selalu dipakai gitu. Nah, artinya jurnalisme itu adalah sebuah proses panjang, feel gitu kan, feel foto, feel berita, angle berita, mau nanti dibawa ke digital, bawa ke cetak, itu nanti adalah proses yang teman-teman nggak hanya selesai dalam semalam, 2 malam, sebulan, 2 bulan. Teman-teman silahkan terus berproses, apalagi teman-teman berniat menjadi seorang jurnalis muda, jurnalis Muhammadiyah. Nah, itulah mungkin closing saya, bahwa kita banyak event tapi bisa nggak ke aksi, dan itu kompetensi. Tambahan lagi ketika jurnalisme digital, sering saya ngobrol ke teman-teman IPM, ke teman IMM, ketika ada pelatihan kader digital dan sebagainya, ya habis ini buat berita, kalau yang baca nggak ada 1.000, ya nggak usah jadi sertifikat lah gitu. Bercandaan saya. Kalau habis ini nyetatus di Facebook tapi likersnya kurang dari sekian, ya jangan sertifikat lah gitu. Kalau nge-tweet kok nggak ada yang retweet, ya nggak usah sertifikat lah, karena itu berarti kegiatannya nggak berguna buat dia gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arief. Oke, sebagai informasi kawan-kawan, jadi setelah Kopdar Hashtag 1 ini, mungkin seperti yang disampaikan tadi, habis ini Muriamu akan menampilkan atau memberikan sebuah Kopdar Hashtag 2 yang mungkin berbasis dengan kompetensi, karena kita akan belajar tentang bagaimana cara menjadi seorang penulis yang baik sesuai kaidah jurnalisme, dan juga ada teknik wawancara, ubah wacana jadi rencana. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi sebelum nanti kita berpisah, langkah baiknya kita foto bareng dulu ya, lebih enak, dan nanti bisa menjadi semangat baru kawan-kawan yang lain bisa lebih men-share supaya
acara hari ini juga memberikan impact yang lebih positif seperti itu. Yuk, monggo bisa dihidupkan dulu kameranya. Wajah mulai terketok ngantuk-ngantuk gitu ya. Tadi di apa namanya statistiknya Muriamu ada juga dari peserta yang dari Bali. Gitu. Nah, ono Jawa ini berarti ngapunten ada punten. Mas, Mbak-mbak, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa menghidupkan kameranya. Kita foto bersama. Mungkin operator bisa membantu. Mas Jamgoni, Mas Osit. Masih ditunggu ya. 3, 2, 1. Senyum dong. Oke, terima kasih dan saya akhiri untuk acara kopdar kali ini dan jangan lupa untuk kawan-kawan semua bisa mengisi link absensi juga nanti pendaftaran akan dibuka lagi untuk kopdar hashtag kedua. Dan saya ucapkan terima kasih pada Mas Ari. Terima kasih Mas Arif. Oke, terus saya pamit dari Zoom.